Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semua dengan channelnya Mari Berbagi Informasi, yang akan menyajikan berbagai informasi yang bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang perbaikan sebuah charger baterai. Ini ada sebuah charger baterai dengan merek IMAX B6 AC. Biasanya charger seperti ini diperuntukkan untuk mengecas baterai lipo ya, terutama untuk baterai lipo atau lithium polimer. Bisa juga untuk lithium ion, ini CD ya, atau berbahan nikel kadmium. Dan juga yang lain-lainnya. Di sini ada beberapa baterai yang bisa dicas menggunakan alat ini, dan juga bisa untuk discharge dengan rate 1 ampere. Baik, tapi saya tidak akan membahas itu karena di sini saya akan mencoba memperbaiki, dimana kerusakannya adalah ini colokannya. Coba kita masukkan ke sini ya. Tuh, tidak mau hidup, ini tidak hidup, mati total. Kalau kita cek untuk AC nya, kita cek untuk AC ke sini ya. Ya, sudah ada tegangan 199 volt AC ya. Kita masukkan lagi ke sini. Tuh, tidak ada sama sekali, tidak hidup. Oke, apa yang membuat ini tidak hidup? Mari kita bongkar. Oke sahabat, selamat menonton ya. Oh ya, mudah-mudahan sahabat selalu sehat dan bahagia ya. Saya buka, ini belum saya buka. Saya juga tidak tahu kerusakannya apa, apakah kerusakan ringan ataukah berat. Kalau seandainya ini rusaknya sangat parah, tentu saja ongkos servisnya menjadi besar dan menjadi tidak efisien untuk diperbaiki. Istilahnya, daripada diperbaiki dengan biaya besar, lebih baik beli baru. Begitu ya sahabat. Misalkan ini harganya 500.000, kalau misalkan diperbaiki habis 300, saya rasa lebih baik membeli baru. Tapi kalau diperbaikinya dengan biaya 50.000, tentu saja diperbaiki masih ada nilai ekonomisnya. Oke, maaf kameranya berguncang. Kita gunakan obeng biasa, ini tidak mempan. Mata obeng bornya. Oke. Ternyata ada yang ini, tahapannya ini nanti diperiksa lagi. Oke, ada dua bagian di sini terlihat. Ini adalah modul untuk chargernya, dan ini adapternya. Ya, kerusakannya di mana? Apakah di modul charger ini ataukah di
adaptor. Ini ada adaptornya terpisah ini. Dan sangat erat sekali untuk dibongkarnya. Tidak ada baut. Saya coba congkel aja. Oke, saya skip videonya ya, karena ini agak susah bukanya dan juga terdengar azan syukur. Saya matikan dulu videonya, sahabat. Oke, sebelum memeriksa ini abaikan dulu, maka kita harus periksa ini dulu ya, langkah yang pertama begitu. Oke, saya matikan videonya. Oke sahabat, dilanjut kembali. Ini tadi udah terbuka ya. Caranya adalah untuk membukanya, untuk memudahkannya, ini pakai blower, dipanasin tiap sisinya, panasin sampai merata. Setelah panas, tapi jangan sampai meleleh, lalu kita congkel ya. Nah, ini bekas congkelnya tadi, congkel gini, maka dia terbuka ya. Oke, lanjutkan. Ini belum saya teliti, baru dibuka saja. Kita buka aja, lepas dari boxnya, dan dalamannya seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, jangan dulu bermain-main di modul ini ya, modul charger, tapi kita lihat dulu di bagian adaptornya. Ini modul adaptor, kita harus periksa dulu apakah ini bagus atau tidak. Seandainya ini bagus, baru kita melangkah ke bagian modul charger. Oke, kita mulai. Kita masukkan dulu arusnya, atau kita cek dulu, barangkali ada konslet ya, terutama di bagian kapasitor. Kita cek dulu bagian kapasitornya maupun elko, terutama di elko besar ya, kita konsletkan dulu. Ini di elko besar tidak terjadi konslet, baik-baik saja. Coba di outnya, langsung saja kita menuju elko. Ada 2 buah elko di sini, kita cek, bagus. Elko ini juga bagus. Coba di outnya, ini di outnya. Di outnya juga tidak terjadi konslet, berarti ada komponen yang bermasalah. Coba di transistornya, di MOSFET-nya ya, ini ada sebuah MOSFET. Kita cek. Oke, MOSFET-nya bagus, tidak kelihatan ya. Nah, sini ini MOSFET-nya, pakai probe hitam di tengah, merah di kiri. Bagus ya. Oke, kita lihat secara visual. Ternyata ada yang korosi ya. Ada yang kelihatan korosi, saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan di sini ya, ini ada jemperan. Ini 1, ini 2, ada jemperan nih. Kelihatan korosi. Oke. Di sini ada tulisan apa di sini? Ini ada R1B, R1A. Berarti ini maksudnya resistor ya. Ini ada buah resistor. Kita ukur dulu resistansinya. Kita kalibrasikan di kali 1 ohm ya.
untuk mengukur resistansi di sini. Ternyata 0 ohm, berarti ini seperti fuse. Ini 0, saya coba balikan. Ini juga sama 0. Yang ini R1A, R1B tidak ada ya. Ini tidak ada resistansinya 0. Oh, tidak ada maksud saya. Kalau ini resistansinya artinya nyambung, ini nyambung, ini tidak nyambung ya. Kalau ini 1 ohm. Ini 0 ohm. Oke, yang kita curigai di sini adalah putusnya R atau resistor. Coba kita cek di sini tegangannya ada apa enggak ya. Ini ada elko besar. Ini elko besar nih. Ini tegangan wajib di sini harus ada sekitar 300 volt. Coba ya. Ini sambil kita ya ngisi-ngisi waktu lah. Mari kita cek. Harus ada tegangan sekitar 280-300 volt AC. Kita cek. Ini tidak kelihatan ya sini. Ini kita cek AC-nya. Apakah dilepaskan? Masih nyolok. Ini ya 201. Ini kelihatan mungkin tuh 201 volt. Ada dari sininya ada nih. Kita pegangnya harus sebelah sini. Jangan memegang sebelah kiri saya karena itu rangkaian primer, bisa nyetrum. Kita masukkan. Meriksa tegangannya di sini di elko besarnya. Tidak ada, cuma ada 1,1 voltasenya. Berarti R yang tadi kemungkinan besar pengaruhnya ya. Baik, kita copotkan untuk kabel AC-nya biar nggak nyetrum. Oke, saya copotkan dari sini ya, karena ini rentan copot nih. Yang ini rentan lepas tuh, udah goyang-goyang. Tadi R1B ya yang tidak ada sambungannya, yang terputus tadi. Kita cek di sebelah sini nih ya, ini yang 0, dan yang ini kita ganti aja yang satu ini karena udah kelihatan korosi tadi. Tapi ini sudah ganti nolnya di mana nih? Bentar ya, ambil dulu. Oke, ini yang ketinggalan, tidak disiapkan tadi. Oke, kita lepaskan. Untuk R-nya kelihatan belum sini.
Kita lepas aja dua-duanya. Oke, sudah terlepas. Sepertinya ini jumperan ya. Tapi tetap kita akan memasang resistor. Ini sudah saya siapkan. Kita pasang saja resistor untuk berjaga-jaga supaya modulnya aman. Karena di sini pun sarannya menggunakan resistor ya. Karena ada R di sini. Oke. Kita potong. Kita cek apakah sudah tersambung ya, dan kita coba hidupkan apakah akan terjadi meledak atau ngebul. Oke, ini akan saya sambungkan. Bismillah. Ternyata wow, ya hidup. Kalau ini kepegang nggak apa-apa ya. Nah seperti ini sudah hidup. Sepertinya normal. Saya matikan di sininya. Oh, malah tidak kelihatan angkanya. Ya, sebelum kita rapihkan, kita coba tes untuk charger baterainya. Nanti udah kita rapihkan masih bermasalah, nanti jadinya repot. Wow, meledak lagi. Mungkin bisa kedengaran barusan ya, ada ledakan, meletup-letup.
kenapa bisa begitu. Ya, ternyata meledak lagi sahabat. Mungkin ada sahabat yang bisa mendengarnya. Sayangnya tidak tertangkap kamera ya. Dan di sini pun mati. Dan inilah yang kadang-kadang membuat kita kesulitan. Sepertinya mudah, tapi pada prakteknya ya cukup memakan waktu lama ya. Oke. Dan saya mencium bau gosong. Oke, saya cut dulu videonya karena akan membuat terlalu lama. Oke sahabat, dilanjut kembali. Untuk kerusakan yang tadi, resistornya putus meledak ya. Saya coba pasang lagi, putus lagi, dan ternyata untuk kerusakan ada di elko kecil di bagian primer. Ini elko besar, ini ada satu elko, hanya ada satu-satunya di bagian primer, ganti saja ya. Dan untuk resistor tadi diganti dengan ini, dengan jumper saja, pakai kawat kecil saja, tidak pakai resistor. Kita coba tes. Ini stekernya kita masukkan ke stop kontak. Oke, udah hidup. Ini kita abaikan yang bagian primer, yang bagian adaptornya ya, blok adaptor. Ini adalah blok power supply-nya. Kita akan mengujinya. Ya, di sini ada sebuah baterai lipo atau lithium polymer. Kita masukkan untuk soketnya, jangan sampai terbalik ya untuk probe-nya, yang merah ke merah, yang hitam ke hitam, positif ke positif, negatif ke positif, negatif ke negatif. Oke, langsung masukkan. Oke, sudah ada tulisannya, program. Dan untuk bagian ini, bagian selnya ya, soket selnya kita masukkan. Ini menggunakan 4S. Kita masukkan juga ke bagian yang ke soket 4S sini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih sini. Nah, untuk baterai ini NIM charger, bukan ini ya yang dicari. Ini seed, ini untuk nikel, baterai nikel. Ini PB baterai, save data, load data, program. Nah, ini untuk lipo ya. Ini lipo baterai, karena ini untuk lipo maka harus lipo atau lithium polymer juga. Oke, ini lithium polymernya, kalau ini kalau nggak salah ini 4S ya. Ini 4S, ininya 2200 mili. Kita pindahkan ke 2,2 karena ini 2200 mAh. Dan untuk 3,7 betul. Teman-teman, ini 6S, hati-hati, ini 6S, ini bukan 6S, harus dirubah. Nah, ini 4S, udah kita langsung chargerkan. Oke, low baterai. Ini ada yang error di baterai ini, tidak bisa baterai yang ini ya.
Ini tidak bisa, kemungkinan tidak bisa ini baterainya. Terganti yang lain, cari yang lain ya untuk mengetesnya. Oke, ada satu lagi ini baterai. Masukkan konektor yang 12 konektor besarnya. Untuk konektor selnya ini pakai 3S. Ini 3S, maka masukkan ke konektor 3S juga. Oh, 4S ya, ini 4S juga nih. Oke, 4S ini. Kita cek lagi. Oh, harus dimatikan dulu ini karena tadi ada sistem proteksi. Kita matikan dulu. Kita hidupkan. Oke. Di sini LiPo charger untuk ampernya 2,2, untuk selnya 6S. Ini salah ya, harus disesuaikan. Ini adalah LiPo, untuk LiPonya sama, tapi ini 1500 mili dengan ampernya 1500. Ini 1500 4S. Oke. Berarti ini harus dirubah nih angka yang satu. Nah, ini 2,2 nih harus kita rubah. Sini. Sampai 1,5. 1,5, lalu ini dirubah menjadi 4S. Oke. 1,5 ampere dengan selnya 4S. Sesuaikan dengan data yang ada di sini, baru ditacas. Kalau enggak bisa, kalau kelebihan dari sini nanti meledak ya. Oke. Tekan lama, menunggu untuk apakah dikonfirmasi. Kita konfirmasi. Oke, charger mau dimulai, berarti ini sudah aktif ya. Mau bagian adaptor udah bagus, dan di bagian modul chargernya pun sudah bagus. Ini sudah mulai aktif untuk ngecas. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Sini ada 4,19 sudah berubah menjadi 4,2 nih. 4,2 berarti yang masuk ini 1, 2, 3, 4. Nomor 5, nomor 6, 0, karena memang ini yang digunakan hanya 4S. Oke, kesimpulan dari kerusakan charger yang ini ya. Nih, iMax B6 AC dual power. Oke, seperti ini. Bila menemukan kerusakan tidak bisa ngecas, maka yang harus diperiksa utama adalah bagian modul adaptor ya. Ini mensuplai tegangan 12 volt ke bagian modul charger. Oke, begitu saja informasinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.